Inilah Radio Talk bersama Apeksi dan UNESCO. Pandemi COVID-19 dan bencana berdampak besar terhadap penyandang disabilitas. Selain itu masih banyak pelayanan dan juga informasi publik, program lindungan sosial dan juga program pembangunan yang belum seluruhnya bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Pemerintah harus memastikan pelindungan dan juga pemenuhan hak penyandang disabilitas termasuk dalam konteks pandemi COVID-19 dan juga bencana. Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi hak-hak para penyandang disabilitas di Hari Disabilitas Internasional yang diperingati 3 Desember 2021 ini. Kami akan bahas lengkapnya bersama pendengar bersama dengan saya Asrofi. Anda menyimak Radio Talk kali ini. Selamat siang yang baru saja bergabung bersama dengan siaran Radio El Sinta. Baik Anda sedang menyimak siaran Radio El Sinta di Biru Jakarta atau mungkin Anda menyimak di biro-biro seluruh Indonesia. Kami ucapkan selamat bergabung bersama dengan Radio Talk kali ini. Saya Asrofi bersama dengan Anda. Ada Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang diperingati setiap tanggal 3 Desember. Hari ini adalah tanggal 1, 2 hari lagi. Kita harus merayakan hari yang penting untuk bisa menggugah semangat semua pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah di negara manapun di dunia akan pentingnya memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Apalagi kalau kita melihat situasi bencana ditambah adanya pandemi yang belum kunjung usai juga sampai saat ini. Untuk membahas lebih dalam mendengar, saya Asrofi bersama Anda. Kali ini saya bersama dengan 3 tamu saya yang jauh-jauh ini dari seluruh penjuru negeri. Saya akan kenalkan kepada Anda. Yang pertama adalah Ibu Sri Indah Wibi Nastiti, Manajer Program Penanganan Hak Disabilitas dalam program Apeksi. Selamat siang Bu Sri Indah. Selamat siang Mas Asrofi. Apa kabar Bu Sri Indah? Baik, Alhamdulillah. Apeksi luar biasa memang. Tamu yang lebih luar biasa lagi adalah Ibu Maulani Rotinsulu. Karena Ibu Maulani Rotinsulu ini adalah Ketua Himpunan Perempuan Disabilitas Indonesia. Banyak loh pendengar El Sinta yang juga disabilitas. Selamat siang Bu Maulina. Halo Bu. Ya, saya harus hidup dulu. Maulani, Bu Maulani, apa kabar Bu Maulani? Baik, Mas Asrofi. Ya, terima kasih. Sehat ya. Semuanya. Syukurlah. Ini datang dari Kalimantan sana. Ada Pak Wali Kota Tarakan yang bersama dengan kami. Wali Kota Tarakan ada Dr. Hairul Mkes. Pak Wali Kota, apa kabar Pak Wali? Kabar baik, Alhamdulillah. Tarakan sehat ya? Sehat, Alhamdulillah, sehat walafiat. Pandemi semuanya terkontrol ya Pak Wali ya? Ya, Alhamdulillah. Sekarang sudah relatif semua udah terkontrol. Bahkan di rumah sakit sekarang kita nggak ada yang dirawat. Luar biasa memang Tarakan. Dan kasus aktif kami sekarang mungkin tinggal 3 orang, tapi itu pun OTG ada dirawat di rumah aja. Jadi mudah-mudahan sih semuanya udah bisa kita atasi dengan baik lah. Mudah-mudahan kita punya kesempatan berwisata ke Tarakan yang indah itu. Saya ingin tahu, pasti luar biasa. Nanti saya ingin tahu tentang kota Tarakan ya. Kalau saya ditanya tentang kota mana yang ingin saya tinggali, Tarakan itu salah satu jawabannya. Makasih, Namun saya ingin ke Bu Sri Indah Wibi Nastiti dulu sebagai manajer program penanganan hak disabilitas dari program Apeksi. Bu Sri Indah, kita tahu tantangannya banyak, kita tahu yang ditulis juga banyak. Kami dengar juga sudah ada beberapa hal-hal yang dikerjakan oleh Apeksi berkaitan dengan disabilitas dan sebagainya. Namun apa yang menjadi perhatian dari Apeksi dan UNESCO Bu Sri Indah dalam menyikapi hak-hak disabilitas dalam konteks pandemi COVID-19 yang saat ini juga belum selesai, apalagi ditambah ya dengan situasi bencana yang saat ini kita hadapi. Apa saja Bu Sri Indah? Baik, terima kasih Mas Asrofi. Jadi kita tahu ya, tadi juga Pak Wali sudah menyampaikan bahwa di Tarakan alhamdulillah sudah menurun kasusnya. Juga di Indonesia ya pada umumnya teman kita masih harus bersiap-siap ya, mudah-mudahan tidak ada gelombang baru di Indonesia. Tapi ternyata pandemi kemarin itu berdampak sangat signifikan bagi para penyandang disabilitas. Terutama bagi dampak ekonomi, kesehatan, pendidikan, tenaga kerjaan. Nanti mungkin Ibu Maulani akan banyak bercerita karena beliau yang melakukan survei langsung kepada masyarakat penyandang disabilitas. Dan ini kita perlu ketahui bahwa penyandang disabilitas ini sebelum pandemi pun adalah masyarakat yang sudah cukup rentan. Mereka mengalami banyak ketertinggalan sehingga dengan pandemi ini mereka semakin merasakan dampaknya yang cukup parah. Nah, untuk itu kami melihat pemerintah sebenarnya juga punya peran penting memastikan hak-hak penyandang disabilitas karena ini sudah diatur di dalam Undang-Undang 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas
Termasuk dalam konteks pandemi sekarang pun sudah banyak panduan maupun protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun kami melihat masih banyak tantangan yang dihadapi, baik dari segi pemahaman masyarakat, kemudian juga pemerintah maupun pemerintah daerah itu secara mereka juga menyadari belum bisa memberikan fasilitasi atau pendampingan secara maksimal. Seperti misalnya kalau kita lihat ya fasilitas publik, contohnya saja misalnya wastafel atau tempat cuci tangan untuk penyandang disabilitas itu mungkin belum memadai bagi pengguna kursi roda. Kemudian informasi yang belum bisa diakses penyandang disabilitas. Memahami kondisi tersebut, Apexi bekerja sama dengan UNESCO, kami membangun program pemenuhan hak penyandang disabilitas ini yang kita lakukan sejak bulan September kemarin. Kita melakukan assessment singkat dari mulai melakukan survei, kemudian melakukan FGD ya, focus group discussion, sampai menyusun kertas kebijakan di mana kita memberikan analisis dari temuan-temuan yang kita lakukan dan juga kita menyusun rekomendasi. Rekomendasi ini harapannya nanti untuk perbaikan kebijakan ke depan bagi pemerintah daerah maupun berbagai pihak, karena ini sebenarnya bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah saja, tetapi multi pihak ya, ada swasta, ada perguruan tinggi, ada media juga. Dari kertas kebijakan tersebut kita juga melakukan pelatihan peningkatan kapasitas. Kita melakukan pelatihan bagi 10 kota yang kebetulan salah satunya di sini adalah Kota Tarakan juga. Dan setelah itu kita juga melakukan edukasi, melakukan kampanye dengan menyusun video, infografis yang tujuannya untuk memberikan pemahaman kepada selain masyarakat luas, khususnya kepada para pemerintah daerah, karena kami Apexi tentunya konstituennya adalah para pemerintah kota. Dan kami puncaknya nanti tanggal 6 hari Senin depan kita akan melakukan dialog kebijakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk juga mengundang semua para penyandang disabilitas dan juga para pihak semuanya. Mungkin itu dulu Mas. Banyak orang menganggap katanya disabilitas dimarginalkan, katanya nggak diurus dan sebagainya. Kata siapa ya Bu Sri Indah? Toh banyak banget ternyata programnya tadi yang disampaikan. Kalau kita melihat tadi ada pemaparan tentang ada penelitian, ada juga analisis masalah, bahkan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dikeluarkan oleh Apexi bersama dengan UNESCO. Apa saja temuan dari analisa yang dilakukan bersama dengan UNESCO, Bu Sri Indah? Ya. Jadi kami memang mengakui bahwa asesmen kami ini sangat terbatas ya, mempunyai banyak kelemahan karena waktunya sangat sempit, kemudian juga keterbatasan jangkauan penelitian. Tetapi kami berusaha mencoba mencari informasi dari berbagai pihak yang sebenarnya sudah banyak sekali studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang mungkin jauh lebih detail dan lebih analitik. Nah ini kami temukan bahwa ternyata dari segi kebijakan maupun peraturan ternyata banyak peraturan perundangan itu yang belum sinkron dengan undang-undang penyandang disabilitas. Contohnya undang-undang tentang administrasi kependudukan sendiri, di mana di situ masih menyantumkan kata cacat dalam form untuk pembuatan kartu keluarga. Kemudian juga undang-undang yang cukup terbaru, undang-undang Cipta Kerja, di mana di situ juga masih menggunakan terminologi cacat. Lalu masih banyak lagi peraturan perundangan lain yang mungkin perlu ditinjau kembali karena mungkin masih mengacu dari undang-undang yang lama, dan juga banyak peraturan turunannya dari undang-undang penyandang disabilitas yang belum selesai dikeluarkan, sehingga ini tentu akan menghambat proses di lapangan ya. Dan juga seperti contohnya tentang di dalam undang-undang penyandang disabilitas itu disebutkan perlu ada unit layanan disabilitas ketenagakerjaan atau layanan pendidikan. Ini peraturan teknisnya mungkin belum dikeluarkan sehingga masih menjadi pertanyaan bagi pemerintah daerah. Kemudian juga masih banyak pemerintah daerah yang belum menyusun peraturan daerah mengenai pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Nah ini menjadi tantangan karena kalau belum ada payung hukumnya tentu pelaksanaan programnya juga masih terhambat, penganggaran juga masih jadi kurang, dan juga alokasi anggaran di nasional ternyata belum cukup besar ya, masih cukup kecil. Tahun 2017 aja itu cuma 0,014%. Ini dari hasil studinya Semeru tahun 2020. Kemudian
pendataan disabilitas itu belum terpadu, dan masing-masing lembaga yang melakukan pendataan itu mempunyai instrumen dan mekanisme yang berbeda, sehingga pendataan ini seringkali menjadi permasalahan. Kemudian juga kenapa akhirnya banyak penyandang disabilitas yang belum mempunyai KTP atau juga NIK. Hal ini karena mereka itu masih kadang-kadang masih terbawa stigma negatif, sehingga mereka malu atau ragu untuk melaporkan diri kepada pemerintah untuk mendapatkan kartu tanda penduduk maupun NIK. Kemudian proses perencanaan sendiri itu belum banyak melibatkan penyandang disabilitas, baik di pusat maupun di daerah. Hal ini sebenarnya sudah diamanatkan ya dalam PP 70 tahun 2019 tentang keterlibatan mereka, termasuk dalam proses penyusunan perencanaan daerah seperti Musrenbang. Dan kemudian juga kalau kita lihat masalah pelayanan publik itu masih banyak akses-akses yang belum ramah disabilitas, seperti misalnya pedestrian, kemudian misalnya sanitasi atau toilet, perkantoran, tempat fasilitas pelayanan seperti frontline yang belum bisa kadang-kadang tidak sesuai dengan tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas, termasuk juga informasi publik, Mas. Informasi publik itu banyak sekali yang belum bisa diakses, belum menyediakan juru bahasa isyarat, sehingga banyak penyandang disabilitas yang tidak memahami informasi, termasuk informasi tentang COVID-19 sendiri. Dan juga yang tidak kalah penting, pandemi ini yang tadi sudah saya sampaikan dampaknya sangat luas, tetapi juga masih banyak penyandang disabilitas yang belum semuanya secara merata mendapatkan bantuan sosial akibat tadi ya data yang belum terpadu. Untuk itu ini perlu ditingkatkan ya pendataan ini, harapan kita. Dan untuk itu kita sebenarnya sudah mengeluarkan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dari hasil kajian tersebut. Banyak sekali, cuman ini mungkin poin-poin pentingnya ya, itu adalah bagaimana pentingnya sinkronisasi peraturan perundangan yang semuanya tentu harus bersinkron dengan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Juga penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Penyandang Disabilitas sebagai peraturan teknis agar bisa dijalankan di tingkat lapangan. Dan juga yang penting pemerintah daerah ini perlu menyusun peraturan daerah maupun peraturan kepala daerah untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas agar pelaksanaan di daerah ini bisa menjadi lebih baik gitu. Kemudian pendataan harus terpadu dan juga dimutakhirkan, terutama administrasi kependudukannya. Kemudian juga perlunya sosialisasi mengenai rencana kebijakan perencanaan. Jadi di tingkat nasional itu ada rencana induk penyandang disabilitas, itu kayak RPJMN-nya gitu. Lalu nanti ada rencana aksi nasional penyandang disabilitas. Mohon maaf, RIPD itu jangka waktunya lebih panjang. Kemudian ada rencana aksi nasional penyandang disabilitas yang seperti RPJMN-nya, dan juga rencana aksi daerah. Ini yang harus disusun oleh para pemerintah daerah, khususnya provinsi. Dan ini harapannya pemerintah kota kabupaten juga proaktif untuk menyusun tersebut, karena ini menjadi penting untuk di wilayah daerah. Dan yang terpenting bagaimana meningkatkan program jaminan sosial, fasilitas kesehatan, pendampingan siswa disabilitas, lapangan pekerjaan yang inklusif, dan pemberdayaan ekonomi yang lebih luas kepada penyandang disabilitas. Serta yang tidak kalah penting, tadi sempat disinggung ya mengenai ketenagakerjaan. Sebenarnya di Undang-Undang 8 2016 sudah dinyatakan bahwa ada kuota bahwa 2% dari pegawai pemerintah daerah, BUMN dan BUMD itu adalah untuk penyandang disabilitas, dan 1% kuotanya di swasta. Ini yang masih banyak belum ditaati dan bahkan mungkin banyak juga yang nggak paham. Kemudian penyediaan layanan dan informasi publik yang bisa diakses penyandang disabilitas, dan juga mendorong ini ya untuk memacu pemerintah daerah untuk lebih banyak melakukan program pemenuhan hak disabilitas, perlunya menjadikan inklusif disabilitas ini menjadi indikator penilaian pemerintah, sehingga mereka lebih bersemangat dan juga lebih termotivasi. Dan yang paling penting juga penguatan koordinasi antar lembaga, karena ini salah satu kelemahan juga ya, koordinasi antar lembaga baik di level di baik pusat daerah maupun vertikal dari pusat ke daerah, maupun antar pemerintah, antar instansi di pusat maupun di daerah juga secara horizontal. Dan yang tidak kalah penting itu meningkatkan kolaborasi, karena kita paham pemerintah itu tidak mungkin bekerja sendiri, perlu bekerja sama dengan pihak-pihak lain, khususnya dengan organisasi penyandang disabilitas seperti HWDI ini ya, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, karena pendataan terpadu, kemudian program-program kerja lainnya akan lebih mengena sasaran jika melibatkan mereka secara langsung. Wow, luar biasa Bu Sri Indah. Ternyata banyak sekali yang kita tahu selama ini
biasanya ya fasilitas publik, itu trotoarnya nggak ramah disabilitas, ternyata Ya, complicated ya, sampai undang-undang, wow, aspeknya luas. betul Mas. Nanti Ya. saya ingin tahu tentang apa yang akan dilakukan, peranan bagaimana untuk bisa mendampingi pemerintah daerah dan juga teman-teman disabilitas, karena mereka adalah subjeknya dari sebuah pembangunan. Sesaat lagi, termasuk nanti kami ingin tahu bagaimana cerita keadaan dari teman-teman disabilitas ya selama pandemi ini, yang masyarakat umum yang bukan disabilitas saja mengeluh katanya serba susah. Bagaimana dengan teman-teman disabilitas? Nanti kita akan segera kembali. Kami ajak nanti untuk bisa bergabung melalui layanan interaktif Radio El Sinta 0215869000, pesan singkat dan juga WA-nya di 0811806543. Radio Talk bersama Apeksi dan UNESCO. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Pandemi COVID-19 dan bencana memberikan dampak signifikan bagi penyandang disabilitas. Masih banyak pelayanan dan informasi publik, program pelindungan sosial, dan program pembangunan yang tidak terakses semua penyandang disabilitas. Berdasarkan analisis temuan dan analisis, Apeksi dan UNESCO mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk tercapainya kebijakan yang inklusif yang dapat memenuhi hak penyandang disabilitas, antara lain 1. Sinkronisasi peraturan perundangan, penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan penyusunan perda atau perkada oleh Pemda. 2. Pendataan disabilitas terpadu dan pemuktahiran administrasi kependudukan dengan data disabilitas. 3. Sosialisasi RIPD, RANPD, dan RATPD, dan pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan termasuk bencana. 4. Peningkatan program jaminan sosial, fasilitas kesehatan, pendampingan siswa disabilitas, membuka lapangan kerja inklusif, dan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas terdampak COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Apeksi dan UNESCO. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. pakai Damdex multifungsi atau Damdex warna, meresap dan tahan matahari. Damdex is better, faster, stronger. Radio Talk bersama Apeksi dan UNESCO. Halo, selamat siang, selamat bergabung kembali pendengar. Saya Astrofi bersama Anda. Kami sapa juga yang sedang menyimak siaran kami melalui live YouTube ya. Selamat siang, mudah-mudahan hari Anda bahagia hari ini. Saya bersama dengan 3 tamu saya yang luar biasa hari ini. Ada gagasan-gagasan luar biasa bagaimana semua manusia di Indonesia memiliki hak yang sama, mendapatkan perlakuan yang sama di depan negara. Termasuk dengan teman-teman disabilitas, ternyata temuan-temuannya banyak. Ada berkaitan dengan bagaimana fasilitas, kemudian bagaimana hak mendapatkan pekerjaan, perlakuan di depan negara ketika mendapatkan data-data kependudukan dan sebagainya, termasuk sinkronisasi undang-undang yang juga masih menjadi PR ternyata. Selain itu, nanti kita ingin tahu lebih dalam ya apa temuan Apeksi dan sebagainya. Anda yang saat ini bergabung bersama dengan kami, nanti kami ajak Anda untuk berbincang dengan Pak Wali Kota Tarakan dan juga teman-teman dari penyandang disabilitas. Silakan nanti Anda bergabung di 0215869000. Saya ke Bu Indah Wibi dulu. Ini berkaitan dengan setelah ditemukan, kemudian dievaluasi, dikeluarkan rekomendasi. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Apeksi dan UNESCO, Apeksi terutama ya Bu Indah Wibi, tentang fasilitasi itu ke teman-teman pemerintah, baik pemerintah pusat atau juga pemerintah daerah, agar selaras, Bu Wibi? Ya, tadi saya sudah sampaikan kita saat ini sedang menyelenggarakan program yang salah satunya juga talk show ini. Dari hasil kertas kebijakan tadi yang sudah dihasilkan, yang sekarang sedang difinalisasi, dan nanti juga akan disampaikan pada dialog kebijakan pada tanggal 6 Desember. Tentunya akan kami sampaikan rekomendasi tersebut kepada pemerintah. Dan harapannya tentu ini menjadi tindak lanjut yang konkret, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dan kami sebenarnya juga menyerukan kepada para pemerintah kota, khususnya 10 kota yang kami kemarin lakukan pelatihan,
Tarakan, salah satunya ini Pak Wali Kota Tarakan juga, itu kami berharap bahwa terbangun komitmen yang lebih konkret gitu ya, komitmen yang bisa diimplementasikan lebih konkret, sehingga nanti mungkin mulai tahun 2022 atau kedepannya itu banyak sekali yang bisa dilaksanakan, ditingkatkan. Salah satunya saya ingat nih kalau di Tarakan itu, karena memang belum ada perda ya Pak Wali, mungkin rencananya nanti akan menyusun peraturan, saya nggak tahu apakah perda atau perkada. Kemudian juga kita akan mencoba mengawal para pemerintah kota lainnya, kita dorong agar mereka terbangun komitmennya dengan wujud-wujud program kerja yang memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas ini. Kami di APEXI itu sudah ada Pokja menuju kota inklusif yang sudah beranggotakan kurang lebih 28 kota. Jadi kami saling berbagi pengalaman, membangun pertemuan tingkat nasional dengan para wali kota. Intinya saling berbagi bagaimana menuju kota yang inklusif ini, dan juga harapannya program ini nanti bisa kita kita sebarkan ke banyak pemerintah kota lainnya, sehingga tujuan dari menuju kota inklusif ini bisa terwujud. Kalau di pemerintah nasional itu kalau nggak salah di RPJMN-nya target menjadi kota inklusif itu di tahun 2045 itu sekitar 20% dari seluruh pemerintah daerah. Mudah-mudahan bisa terwujud ya, kami siap sekali membantu pemerintah pusat untuk bisa mewujudkan hal tersebut. Amin. 20% itu kalau kota di seluruh Indonesia sudah mau ya, nanti yang kabupaten biar menyusul setelah kota. Ya. Kota aja dulu lah ya, karena masalahnya biasanya lebih kompleks di kota. Sebelum nanti saya ke Bu Maulani, ini ada bersama dengan kami ada Pak Teguh di Cengkareng, Jakarta Barat, ingin menyampaikan unek-uneknya berkaitan dengan disabilitas pastilah ya. Halo, selamat siang Pak Teguh. Halo Pak Teguh. Pak Teguh nampaknya terputus ya. Yaudah nanti kita sambung lagi Pak Teguh. Saya ke Bu Maulani Rotin Sulu, Ketua dari HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia. Saya tahu banyak sekali yang ingin disampaikan berkaitan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Sri Indah Wibi. Apa poin yang ingin ditanggapi berkaitan dengan temuan, berkaitan dengan halnya banyak nggak temuannya? Baik soal bagaimana melengkapi hak-hak disabilitas ya secara konkret deh. Apa Bu Maulani? Ya, terima kasih Mas. Kalau saya mendengar apa yang disampaikan Bu Indah, jadi semua sektor atau multi sektor dari urusan-urusan penyandang disabilitas itu belum sepenuhnya gitu ya bisa terlaksana dengan appropriate gitu ya, dengan tepat gitu kalau menurut saya, karena yang disebutkan Bu Indah tuh hampir semua sektor yang disasar oleh Undang-Undang Nomor 8 gitu ya. Ada 25 sektor kalau kita mengaca dari kita mengambil standar dari kementerian misalkan seperti itu ya. Nah, dan apa yang dikatakan Bu Ina benar banget gitu. Apalagi di kementerian aja, di tingkat nasional aja permasalahan ini masih sering timbul gitu. Jadi apalagi ketika kita pergi ke daerah seperti itu. Yang saya bisa ambil kesimpulan sih sebenarnya yang pertama sebenarnya adalah kesadaran bahwa penyandang disabilitas ini adalah isu multisektor gitu. Itu yang masih belum terbangun bagi saya, kalau menurut pendapat saya, di stakeholders yang mempunyai amanah untuk melaksanakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini gitu. Jadi kesadaran multisektor untuk bagaimana sebenarnya membuat kebijakan, bagaimana menyusun program gitu ya. Kemudian siapa saja, atau kemudian tadi Bu Indah juga mengatakan data rata-rata sektoral itu yang memang mempunyai mandat tidak mempunyai data mikro terkait dengan keberadaan penyandang disabilitas. Oleh karena itu saya berpikir bahwasannya salah satu jalan keluarnya sebenarnya mesin koordinasi untuk menginfokan kepada berbagai sektor ini bahwasanya mereka mempunyai porsi untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 itu yang harus kemudian diinfokan gitu ya. Sama seperti Bu Indah, kami juga mencoba melakukan assessment di 10 kota dan mendapatkan bahwasannya machinery negara ini masih belum berubah konsepnya. Jadi di daerah itu kalau kita nanya tentang kebijakan tentang penyandang disabilitas dan program-program,
itu mayoritas baru dinas sosial gitu ya. Jadi baru dinas sosial saja yang memang notabene kalau kita bicara tentang paradigma penyandang disabilitas dulu itu kita kan masih dalam paradigma Era Soeharto disebutnya cacat ya dulu lah ya. Paradigma karitatif ya, artinya isu penyandang disabilitas itu penanggulangan. Jadi dia hanya adalah orang-orang Jadi yang dianggapnya masalah sehingga harus diberikan solusi. Padahal kan bagian dari pembuatan solusi adalah disabilitas kan ya? Betul sekali. Jadi kemudian kita bicara pada sektor lain, sektor khususnya sektor pembangunan bukan penanggulangan, itu mereka masih gagap gitu loh, gagap tentang penyandang disabilitas. Saya pikir itu. Jadi mesin koordinasi harusnya jalan gitu aja. Saya nggak tahu nih kalau di daerah siapa, barangkali Pak Wali Kota ya, kebetulan Pak Wali Kota. Kepala daerahnya pasti yang punya wilayah. Gitu. Kepala daerahnya yang kemudian raising awareness gitu ya, melakukan peningkatan pemahaman, kepedulian kepada sektor-sektor gitu, kedinasan ya, bahwasanya mereka punya kewajiban nih untuk penyandang disabilitas dan ayo kita membaca apa sih mandat peraturan-peraturan. Dan kemudian kalau nggak salah tuh di Indonesia sudah ada 52 perda gitu ya, kalau menurut Bu Indah kalau nggak salah 52 perda yang tersebar gitu. Artinya itu sudah cukup bisa melihat ya, artinya bagaimana sih implementasi perda ini gitu. Sampai sekarang ya teman-teman di sektoral itu masih gagap untuk melakukan pemenuhan atau program-program penyandang disabilitas ini. Nah, itu kira-kira salah satu jalan keluarnya begitu. Ya. Jadi harus. Tapi itu masalah kompleks ya, Bu Maulani. Meskipun hal yang disampaikan Bu Lani sedikit, tapi ketika kita berbicara mengenai integritas dari sebuah penanganan, ya sepihak-sepihak tidak akan rampung ya. Sebelum nanti kita bahas lebih dalam, ini ada yang bergabung dengan kita kembali. Kita ke Semarang, ada Pak Rosyid bersama dengan kami. Pak Rosyid, halo, selamat siang Pak Rosyid. Pak Rosyid, halo, selamat siang. Masih bersama kami Pak, terputus nampaknya. Kita ke Cengkareng, Jakarta Barat. Pak Teguh, selamat siang. Assalamualaikum Mas Rofi. Waalaikumsalam Pak Teguh. Semangat sekali Pak Teguh nih, silakan. Bicara tentang stabilitas ya. Iya. Saya ini tunanetra, stabilitas tunanetra. Menurut saya pemerintah sekarang ini belum ada untuk menyukseskan stabilitas. Seperti apa? Saya ini dari zaman Pak Soeharto, itu yang Presiden Soeharto doang yang banyakkan tunanetra itu berhasil, sukses. Ada juga menjadi PNS, ada juga seperti saya bisa jadi tukang urut, ada juga menjadi tukang musik, hidupnya bisa menyendiri. Kalau pemerintah zaman sekarang apa hasilnya? Setahu saya, ya percuma kalau dia sampai sarjana, kalau nggak diperlukan buat apa? Banyak yang normal lebih pintar. Yang penting pemerintah sekarang ini cuma satu temukan. Gubernur DKI Jakarta sekarang tunanetra itu stabilitas ada gajinya 300.000 per bulan. Kalau gubernur lain belum tentu ada daerah lain. Baru Pak Anies doang ya, tunanetra itu diperhatikan stabilitas itu gajinya 300.000 sebulan, sekitar 3 bulan keluar 900.000. Nah, yang saya anjurkan begini Bu ya, stabilitas itu yang diperlukan, dia bisa hidup sendiri, dia bisa umpamanya senangnya musik, dia bisa main musik, umpamanya dia jadi tukang urut, bisa jadi tukang urut, umpamanya dia bisa yang lain, jadi dia bisa hidup sendiri. Buat apa dia sampai sarjana kalau tidak diperlukan? Jadi yang penting yang bisa, dia punya keterampilan, bisa hidup sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih melatih keterampilan ya, bukan hanya kemudian mengkotak-kotakan pekerjaan tadi. Karena seorang disabilitas juga bisa menjadi apapun, jadi penyiar bisa, mau jadi petani juga bisa, mau jadi apapun juga bisa. Punya hak kok ya Pak Teguh. Kita ke Cilandak, ada Pak Reza. Halo, selamat siang Pak Reza. Siang Mas Asrofi. Ya Pak Reza, silakan. Ya, siang Bu Indah, Bu Maulani dan Pak Wali Kota Tarakan ini bersama kami. Pak Wali, ya saya juga sama seperti Pak Teguh, tunanetra juga. Nah, berkaitan dengan HDI ya, atau Hari Disabilitas Internasional, memang untuk disabilitas netra khususnya, masyarakat umum ini masih awam ya, awam dalam arti
sekarang ini banyak loh Mas tunanetra yang bisa menggunakan teknologi. Contohnya adalah komputer atau handphone atau gadget lah dan lain-lain. Nah tapi belum semua masyarakat umum tuh tahu bahwa di balik kekurangan di mata, Ya, kan, pasti ada yang dilebihkan ya Pak. Ya? Ada yang lebih di indera-indera yang lain. Nah, sejauh ini yang saya tahu, perusahaan-perusahaan yang pernah membuka lowongan kerja bagi disabilitas khususnya tunanetra itu hanya baru perbankan, Bung. Nah, saya harap ini termasuk El Sinta ini membuka lowongan. Kami sudah ada disabilitas di kantor kami, Pak. Kami sudah mendapatkan, Pak. Iya, karena banyak Bung orang yang bisa jadi operator, bisa jadi bukan bisa maksudnya asalkan bisa kerja kami terima, Pak. Kalau gitu udah saja ya, Pak. Iya. Ya, harapan saya sih itu untuk hari disabilitas. Kita push nanti ya ke pemerintah daerah dan lembaga dan juga swasta termasuk. Baik, terima kasih. Ada Pak Rosid di Semarang, ini masuk kembali nih Pak Rosid. Selamat siang Pak Rosid. Halo, selamat siang Mas. Iya, Pak Rosid, silakan Pak Rosid. Oke, ini mengenai tentang disabilitas Pak ya. Iya, silakan. Apa catatannya Pak? Untuk soal disabilitas begini Pak. Memang saya seorang disabilitas. Soal misalnya soal kerja di pemerintahan atau bukan itu bukan harapan itu ya. Karena apa? Mungkin karena kita sadar dengan keterbatasan. Mungkin aja ya saya tanyakan satu saja Pak. Apa Pak? Untuk mau ngurus di pemerintahan, misalnya kita mengurus KTP atau KK atau kebutuhan yang lain, itu mohon dipermudah saja Pak, itu sudah. Memang temuan yang sulit bikin apa Pak? Yang sulit yang seperti apa? Contohnya Pak, saya bikin BPJS juga sulit, bikin akte KK juga sulit, saya bikin KTP pun sulit Pak, tapi alhamdulillah sekarang sudah dapat. Untuk mendapatkan itu bantuan sosial PKH pun saya harus ngurus sendiri Pak. Aduh. Tidak ada data dari katanya dari kampungnya tidak gitu ada ya. begitu ya saya urus sendiri, tapi tidak apa-apa lah itu semua memang sudah. Minimal jangan dipersulit Pak ya kalau kita mau maju sendiri untuk buat gitu ya. Iya. Baik. Tapi alhamdulillah dapat. Gini Pak, yang saya tanyakan di luar ini aja Pak. Untuk disabilitas itu untuk mendapatkan Al-Quran Braille itu di mana Pak? Oh, oke, nanti kami coba cari tahu ya soal itu ya. Baik Pak Rosid. Nanti kami kontak kalau sudah kami tahu jawabannya ya Pak Rosid ya. Ini penting sekali Al-Quran Braille. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Rosid. Saya langsung ke Bu Maulani karena tadi yang ditanyakan adalah nampaknya pekerjaannya Bu Maulani semua temuannya luar biasa dari Pak Rosid, Pak Reza dan juga Pak Teguh. Saya tadi justru teringat dengan pernyataan Pak Teguh pertama, katanya hanya bisa jadi tukang urut atau tadi pekerjaan satu lagi, saya mohon maaf lupa. Tapi apa teman-teman disabilitas nggak punya cita-cita tinggi misal seperti itu untuk mengembangkan karir sesuai dengan keinginannya? Karena kan berhak kan mengembangkan karir dalam bidang apapun, Maulani. Ya, cita-cita tinggi sih banyak ya kayak gitu. Dan kalau misalnya saya mau mau encourage teman-teman disabilitas netra, bahwasanya teman-teman disabilitas netra sudah ada yang jadi profesor gitu ya. Saya matikan ininya ya supaya sedikit suka terganggu nih. Jadi sudah ada yang profesor, S3 dan lain-lain gitu ya teman-teman. Tapi teman-teman yang sudah sampai mendapat pendidikan tinggi dan misalkan posisi-posisi kerja yang tinggi itu kan baru sangat sedikit gitu ya. Saya ingin ulangi lagi, Susenas pernah mengatakan di pengumpulan data mereka 2020 bahwa penyandang disabilitas itu yang mempunyai ijazah S1 ke atas itu cuma 115.000 orang di Indonesia out of dari 28 juta masyarakat penyandang disabilitas Indonesia. Nah, kemudian sebenarnya pemerintah sudah mengusahakan untuk jalan keluar ini, begitu bagaimana kemudian teman-teman tidak hanya disodori program-program yang yang sifatnya
Ya, kayak ibaratnya kayak Santa Claus jenjang, gitu ya. Ya betul. Kalau kita bicara jenjang kerja gitu ya, lagi-lagi cuma misalkan pijat gitu ya, terus kemudian membuat eset, jadi keterampilan saja, tidak berdasarkan intelektual quotient atau kemampuan intelektualnya gitu ya kan. Permasalahannya cuma adalah kemudian di akomodasi yang layak gitu ya Mas Asrofi ya. Dulu itu tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah bahwasanya ada strategi untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua penyandang disabilitas, termasuk penyandang disabilitas intelektual gitu ya kan, bahkan disabilitas psikososial atau mental gitu. Mereka harusnya mempunyai kesempatan yang sama untuk bisa terakses oleh program-program pembangunan pemerintah begitu. Jadi besok itu saya mudah-mudahan gitu ya Pak Rosyid, Pak siapa tadi? Ada Pak Teguh ya, dan juga Pak Reza. Gitu ya, sudah confidence gitu ya untuk mengatakan generasi disabilitas. Mimpinya lebih tinggi ya, jangan hanya di tataran rendah. Iya betul, mimpinya harus lebih jauh. Paling tidak kalau tidak seangkatan dengan saya belum bisa, barangkali nanti next generation-nya penyandang disabilitas gitu loh. Kemudian mereka sudah bisa mengakses berbagai program pemerintah seperti halnya masyarakat umum bisa mengakses program pemerintah yang ada begitu ya. Nanti saya habis ini nanti saya catat semua itu apa yang disampaikan oleh pendengar ya. Nanti kita carikan jawabannya. Pasti kami akan berusaha untuk mencarinya. Sesaat lagi kami ingin berbincang dengan Pak Wali Kota Tarakan. Saya ingin tahu, Tarakan tadi katanya belum punya perda ya soal disabilitas. Apakah sudah ada ikhtiar dari Pak Wali Kota? Nanti saat lagi ya. Kita break sejenak pendengar. Untuk Anda mau bergabung, ditahan dulu. Kita akan segera kembali. Radio Talk bersama Apexi dan UNESCO. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. Pandemi COVID-19 dan bencana memberikan dampak signifikan bagi penyandang disabilitas. Masih banyak pelayanan dan informasi publik, program pelindungan sosial, dan program pembangunan yang tidak terakses semua penyandang disabilitas. Berdasarkan analisis temuan dan analisis, Apexi dan UNESCO mengusulkan sejumlah rekomendasi untuk tercapainya kebijakan yang inklusif yang dapat memenuhi hak penyandang disabilitas, antara lain 1. Sinkronisasi peraturan perundangan, penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Penyandang Disabilitas, dan penyusunan perda atau perkada oleh Pemda. 2. Pendataan disabilitas terpadu dan pemuktahiran administrasi kependudukan dengan data disabilitas. 3. Sosialisasi RIPD, RANPD, dan RATPD, dan pelibatan penyandang disabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi pembangunan termasuk bencana. 4. Peningkatan program jaminan sosial, fasilitas kesehatan, pendampingan siswa disabilitas, membuka lapangan kerja inklusif, dan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas terdampak COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Apexi dan UNESCO. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Pakai Damdex multifungsi atau Damdex warna, meresap dan tahan matahari. Damdex is better, faster, stronger. Radio Talk bersama Apexi dan UNESCO. Kita kembali ya, kita bahas kali ini bersama dengan Pak Wali Kota Tarakan. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Tarakan selepas di-asesmen oleh Apexi dan juga teman-teman dari disabilitas. Karena hal yang dianggap kadang-kadang tidak penting, sebenarnya adalah hal yang sangat penting. Apa yang membedakan sebuah negara dianggap maju ketika negara itu sudah mengurusi hal-hal yang selama ini dianggap tidak penting. Misal kita melihat bagaimana negara mengagungkan alamnya agar tetap terjaga, kemudian bagaimana memberikan fasilitas kepada disabilitas, kemudian memberikan ruang yang sama terhadap masyarakat-masyarakat marginal. Ini yang penting. Saya saat ini bersama dengan
Pak Wali Kota Tarakan. Kebetulan Pak Wali Kota Tarakan ini adalah seorang dokter, jadi kita tahu ya bagaimana dokter selama ini melakukan pekerjaannya. Pak Dr. Hairul Mkes yang juga Wali Kota Tarakan. Pak Wali, saya pengen tahu apa yang sudah dilakukan setelah di-asesmen, karena pendampingan 10 kota yang dilakukan oleh APEXI termasuk salah satu di antaranya adalah Kota Tarakan. Kota Tarakan itu kota yang kaya. Apa yang sudah dilakukan, Pak Wali? Terima kasih. Saya sapa dulu Bu Indah, Ibu Maulani dan juga Mas Asrofi. Selamat sore. Tentu saya merasa terhormat bisa hadir di forum ini dan dipilih oleh APEXI untuk berbincang-bincang di tempat ini. Dan salah satu sebenarnya pertanyaan saya juga kepada Bu Indah kemarin, kenapa Tarakan dipilih, karena ternyata bahwa secara existing walaupun peraturan itu belum ada yang dibakukan, diformulasikan dalam sebuah aturan, misalnya peraturan daerah, tetapi ternyata bahwa aktivitas kita di sini sudah sangat banyak yang sebenarnya berpihak kepada kaum disabilitas, ya. Salah satu contoh misalnya saya ambilkan bahwa di sini sejak 2019, sejak saya menjadi kepala daerah itu kita memberdayakan kaum disabilitas, anak-anak kita ini dan beberapa penyandang disabilitas yang lain untuk belajar membatik, ya Pak, membatik. Dan itu diorganisir, bahkan mereka membentuk yang namanya Kubedistik. Kubedistik itu kelompok usaha bersama disabilitas untuk batik. Dan itu di awal-awal mereka ada 22 orang direkrut oleh di-endorse oleh Pertamina, dibantu oleh Pertamina, lalu juga oleh kelompok pembatik yang ada di Tarakan ini. Dia direkrut sebanyak 22 orang dan saya dapat informasi beberapa hari yang lalu bahwa dari 22 orang itu sekarang itu sudah sebagian ini mandiri, jadi ada 2 orang sudah mandiri, ada 5 orang yang direkrut oleh pembatik yang lain, dan selebihnya kembali sekolah karena sebelumnya mereka sebenarnya kemarin memanfaatkan waktu untuk kita ajar menjahit batik ini dalam rangka meningkatkan pendapatan, karena musim pandemi kemarin mereka banyak ada yang tidak, karena sebagian itu juga sekolah di SLB, ada yang di SLB. Nah setelah masuk sekolah ini mereka kembali ke SLB itu, tetapi selama mereka belajar juga sekaligus mencetak batik itu mereka juga dapat upah dari kelompok ini, dari kelompok usaha bersama, karena itu kita beli. Dan lalu yang pembeli utamanya ya kami dari pemerintah daerah ini, termasuk baju seragam Pemkot itu yang saya minta hari Kamis itu semua harus pakai batik Tarakan, dan itu diolah oleh anak-anak dan orang-orang disabilitas ini, kelompok disabilitas yang bergabung di Kubedistik ini. Itu satu contoh. Yang lain lagi sebenarnya bahwa fasilitas-fasilitas memang saat ini bahwa memang karena belum diharmonisasi dalam sebuah peraturan terpadu itu, sehingga memang masing-masing sebenarnya bekerja dengan hati aja itu Mas Rofi. Seperti saya dulu juga misalnya di kesehatan, karena saya dulu asal-muasalnya kan dari dinas kesehatan, dari puskesmas. Semua fasilitas pelayanan kesehatan kita, baik puskesmas maupun rumah sakit, itu sudah berpihak sebenarnya menyiapkan fasilitas khusus untuk para penyandang cacat ini, para disabilitas ini. Misalnya pintunya, termasuk juga untuk RAM-nya, itu kita siapkan khusus. Bahkan sekarang ini di tempat-tempat pariwisata kami, tempat-tempat destinasi wisata yang kami kelola saat ini, itu juga menyiapkan seperti tadi toilet khusus untuk disabilitas. Jadi kalau sekarang toilet kita tuh ada 3 macam, ada satu untuk perempuan, laki-laki, dan khusus untuk disabilitas. Itu juga kita siapkan, termasuk pintunya pun juga kita siapkan khusus disabilitas. Dan tadi sebenarnya implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, sebenarnya kalau kami lihat memang perdanya tentang disabilitas itu belum ada, tetapi kita punya perda tentang perlindungan anak. Ya, perlindungan anak. Jadi sebenarnya di dalam Perda Nomor 8 tahun 2012 itu tentang perlindungan dan pembunuhan anak itu sebenarnya di salah satu pasal 21 itu ada khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tapi memang belum mencakup disabilitas secara keseluruhan. Oleh karena itu memang anak-anak berkebutuhan khusus di Tarakan ini sejak dulu sudah menjadi perhatian kita. Sejak 2012 itu. Lalu juga ada Perwali Nomor 23 tahun 2013 tentang pengaturan anak berkebutuhan khusus. Jadi memang ini lebih kepada anak. Lalu sejak baru-baru ini memang implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 itu. Jadi sebenarnya perda-perda yang tadi itu lahir sebelum undang-undang ini lahir. Kita udah ada buat perda.
bagaimana perhatian kita terhadap anak-anak yang berkebutuhan khusus, dalam anak-anak yang disabilitas itu. Termasuk kita punya sekolah luar biasa SLB yang itu dikelola oleh yayasan yang dibiayai oleh pemerintah daerah itu, Mas. Jadi dulu zaman Pak Wali Kotanya masih Pak Dr. Yusuf, kebetulan dokter pertama di sini juga wali kota itu sudah kita bikin ada yayasan yang dikelola oleh yayasan dan itu dibiayai dari APBD kita untuk anak-anak berkebutuhan khusus ini. Dan itu biayanya waktu itu sampai saat ini catatan kami ada 300 sudah anak-anak yang dibina di situ termasuk alumninya. Jadi sampai sekarang pun masih berdiri, cuman setelah itu ada perubahan kewenangan, sekarang kan untuk anak SLB kan masuk kewenangan provinsi, sehingga sekarang kami serahkan ke provinsi. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya sudah berjalan sebenarnya, walaupun tadi perda khusus untuk disabilitas itu belum ada. Dan beberapa waktu yang lalu sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tadi tentang penyandang disabilitas ini, saya sudah mengeluarkan di bulan kemarin itu di bulan Agustus ya, 23 Agustus 2021 saya sudah bikin surat edaran kepada pimpinan badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara, termasuk juga kepada pengusaha-pengusaha ini untuk mengenai tenaga kerja disabilitas seperti tadi yang disampaikan bahwa BUMN termasuk kami di pemerintah daerah harus mengakomodasi 2% untuk formasi itu 2% untuk penyandang disabilitas, termasuk penerimaan CPNS kami tahun ini pun kami udah alokasi 2% untuk penyandang disabilitas. Lalu untuk perusahaan swasta 1%. Itu ada edaran yang kami sudah sampaikan 23 Agustus 2021 yang lalu. Lalu juga ada keputusan wali kota nomor 560 garis miring 372 2021 tanggal 17 September 2021 tentang unit layanan disabilitas ini. Dan kita berharap terus mendorong supaya ada forum untuk disabilitas ini bisa bersama-sama, sehingga tentu harapan kita bahwa kesempatan disabilitas itu untuk bekerja di semua lapangan ini juga saya kira seperti harapan tadi Pak Teguh, Pak Reza, yang tadi juga termasuk Pak Rosid. Saya kira ini juga menjadi harapan kita semua bahwa bagaimanapun ini kan ada negara kan harus hadir di situ, Mas. Memang selama ini jujur kami sampaikan bahwa kita semuanya bekerja dengan hati saja. Bahwa melihat orang-orang penyandang disabilitas ini tanpa aturan pun sebenarnya semua orang tergerak untuk melakukan. Ya, tapi kan belum sinkron gitu, biar disinkronkan gitu, biar dampaknya lebih masif gitu ya Pak Wali ya. Ya, jadi nanti saya kira bahwa saran seperti yang disampaikan oleh Bu Indah dan Bu Maulani dari UNESCO bahwa mungkin kalau perda kan agak lama prosesnya ya, mungkin untuk dalam waktu singkat kita akan buat perkada dulu. Jadi perkada mungkin perwali yang untuk penyandang disabilitas ini secara menyeluruh, tentu dengan merajut semua aturan-aturan yang sudah ada tercermin saya kira di masing-masing OPD ini, organisasi perangkat daerah, seperti tadi yang keluaran tadi surat edaran untuk tenaga kerja itu kan dari Dinas Tenaga Kerja. Lalu juga sebenarnya di Dinas Sosial juga kita sudah punya bantuan juga kepada baik selama pandemi maupun setelah pandemi atau sebelum pandemi juga sudah ada bantuan kita kepada penyandang disabilitas ini. Dan kita ada bantuan untuk misalnya paket sembako, termasuk juga ada bantuan untuk atensi kebutuhan dasar, untuk atensi wirausaha, dan juga ada atensi untuk yang lain-lainnya seperti itu ya. Dan tentu ini adalah bagian yang sebenarnya bagian yang sudah kita kerjakan, tetapi lagi-lagi memang tidak terstruktur begitu, sehingga tentu harapan kita memang ke depan tentu akan kita buatkan mungkin perkada mungkin yang paling cepat, biar lebih ada ini ya, biar lebih ada untuk menyatukan integritasnya. Karena saya lihat sebenarnya hampir semua dinas juga sudah punya program tentang penyandang disabilitas ini, tidak hanya tadi di dinas sosial ya sudah pasti. Seperti kalau di dinas sosial ini kan ada untuk kegiatan reunifikasi keluarga, bagaimana penyandang disabilitas ini di-include ke dalam keluarga supaya bisa diterima dengan baik begitu ya, dibimbing, dibina dan sebagainya, tentu dengan bantuan dari kita. Termasuk ada program permakan 7 hari itu. Yang itu juga semuanya biayanya dari APBD, itu ada di Dinas Sosial. Lalu juga kita ada bimbingan sosial, pemeriksaan kesehatan, termasuk juga pemberian keterampilan
Ya bahkan kemarin juga dari kita kerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi, ada penyandang disabilitas kita juga kita ikutkan pelatihan. Bahkan sekarang ini Mas, itu ada penyandang disabilitas kita sebenarnya juga kita pekerjakan, mohon maaf nih sebagai tukang parkir. Ada juga penyandang disabilitas kami tukang parkir yang dibayari gajinya oleh Pemda. Pemda itu bayar gaji tukang parkir setiap bulan kan 2 jutaan itu, dan kita tanggung BPJS Ketenagakerjaannya, BPJS Kesehatannya kita tanggung. Ada juga penyandang disabilitas kita yang berprofesi sebagai pencuci motor begitu, buka usaha pencuci motor. Jadi sangat banyak sebenarnya profesi yang bisa digeluti oleh Pak disabilitas. Nggak melulu hanya menjadi tukang pijat dan sebagainya ya Pak Wali ya, tidak benar itu ya, karena pekerjaannya semuanya berhak untuk bisa diakses. Saya jadi teringat Pak Wali Kota Tarakan ini, jadi teringat mantan Wali Kota Pekalongan ya, sama-sama dokter, ini juga punya hobi yang sama. Ini tadi termasuk dengan bagaimana batik itu dikembangkan sebagai keterampilan untuk teman-teman disabilitas. Saya bersama dengan warga Sumatera Utara, ternyata ada Pak Mardizon Tanjung di Sumatera Utara. Halo, selamat siang Pak Mardizon. Terputus nampaknya Pak Mardizon, nanti sambung lagi. Nah, berkaitan dengan yang dilakukan oleh Kota Tarakan tadi, kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan menyikapi kondisi yang sebagainya, apakah nanti akan diikutkan Pak, termasuk dengan musrembang, kemudian RPJMD dan sebagainya. Tapi saat lagi ya Pak Wali Kota, mohon bersabar untuk kami break sejenak. Sesaat lagi, 1 menit saja, segera kami kembali. Radio Talk bersama Apexi dan UNESCO. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Tenang Bu, Damdex terbaik sebagai anti bocor sekejap tuntas. Terbukti Damdex adalah terbaik, tercepat, terkuat, terhemat. El Sinta on the road. Pada pendengar El Sinta dimanapun Anda berada, saat ini kita langsung memantau di sekitar kawasan Dan Mogot, betul sekali. Tinggi 50 sampai 60 motor nggak bisa. Dia banyak yang diangkut nyebrang ini, naik trotoar. Pendengar lintas Simpang 4 Baran Lama Jakarta Selatan yang mengarah ke arteri Pondok Indah maupun arah Permata Hijau terpantau ramai lancar. El Sinta on the road, informasi dari Anda dan untuk Anda. El Sinta on the road, liputan dan wawancara situasi arus lalu lintas mengudara setiap hari. El Sinta on the road, live dan interaktif melalui media sosial El Sinta serta SMS dan WhatsApp di 081 180 6543. El Sinta on the road, hanya di jaringan radio dan media sosial El Sinta. El Sinta on the road. Papa, bocor lagi nih rumah kita. Kemarin udah dibenerin kan, Pak? Iya, Ma. Papa udah pakai cat pelapis ini itu. Belum ada yang ampuh. Sumber bocornya ada di atap dak beton rumah nih. Pakai Aquaproof Pro dong, Pak. Cat pelapis anti bocor biasa belum cukup. Pilih Aquaproof Pro. Produk unggulan dari Aquaproof. Inovasi baru formula akrilat poliuretan performa tinggi. Tahan genangan air, daya lekat tinggi, elastis, tahan sinar UV, dan minim noda. Aquaproof Pro cocok diaplikasikan pada atap dak beton yang rawan tergenang air, juga pada dinding dan fasad rumah. Sudah pasti pro mengatasi bocor dan rembes. Dapatkan Aquaproof Pro di toko bangunan terdekat atau melalui Aquaproof Official di marketplace favorit Anda. Informasi lebih lanjut kunjungi www.aquaproof.co.id. Aquaproof Pro, sudah pasti pro. El Sinta News and Talk edisi siang dipersembahkan oleh Bocor, banjir. Pakai Damdex multifungsi atau Damdex warna, meresap dan tahan matahari. Damdex is better, faster, stronger. Radio Talk bersama Apexi dan UNESCO. Ini segmen terakhir, hanya misalkan beberapa menit saja, jadi saya harus meminta bagaimana konklusi dari perbincangan yang luar biasa. Ini bisa membuat kita semakin menjadi negara yang luar biasa, negara yang bisa
membantu semua masyarakatnya, bukan hanya masyarakat yang non-disabilitas saja, tapi juga masyarakat disabilitas juga mempunyai kesempatan yang sama. Saya ke Pak Wali Kota. Pak Wali Kota, terakhir yang mau disampaikan ke masyarakat, terutama berkaitan dengan cita-cita Tarakan, akan seperti apa, Pak Wali? Ya, jadi saya kira bahwa tagline kami kan sekarang Tarakan menuju ke kota Smart City, dan tentu kota Smart City ini kan adalah kota yang nyaman untuk semua orang ya, termasuk untuk penyandang disabilitas. Sehingga cita-cita kita bersama bagaimana para penyandang disabilitas bisa kita santuni, bisa kita emong, mereka bisa mandiri. Karena kami tentu berharap bahwa semakin mereka bisa mandiri, tentu ini akan beban negara juga akan semakin kurang. Dan saya sudah dengar, saya sangat gembira tadi mendengar suara dari Pak Reza, juga ada Pak Rosid, dan siapa lagi itu, bahwa mereka sebenarnya bukan mengharap uluran tangan kita. Mereka tidak mengharapkan ikan sebenarnya. Harapan mereka itu adalah pancing. Bagaimana kita bisa meningkatkan keterampilan, dan itu yang sedang kami usahakan saat ini. Walaupun kami akui bahwa memang ada di antara kelompok itu yang memang cukup, memang tidak bisa dilakukan untuk membangun untuk keterampilan, karena memang dalam kondisi bahwa disabilitas yang berat, sehingga memang kami sudah klasifikasi juga disabilitas berat, sedang dan ringan inilah yang kami sedang bina untuk bagaimana memberikan mereka keterampilan. Yang berat mau tidak mau memang itu akan menjadi bagian dari tanggung jawab negara, bahwa itu akan harus ada terus bantuan sosial kepada mereka. Jadi memang sedang kami mencoba memilah ini, karena memang ada yang berat yang memang tidak bisa kita mungkin untuk tingkatkan keterampilannya karena dari segi kualifikasi tingkat disabilitasnya. Tetapi yang kelompok sedang dan ringan ini yang tentu akan menjadi fokus perhatian kami untuk bagaimana mereka bisa hidup mandiri, tentu dengan kerjasama dengan semua stakeholder. Dan sekarang kami sedang berusaha ya tadi dengan tagline kami yang lainnya bahwa sinergitas dan kolaborasi terus kami lakukan untuk bisa bersama-sama mengentaskan mereka supaya bisa hidup mandiri. Dan itu juga harapan saya dengar tadi dari Pak Teguh, terus Pak Reza, Pak Rozi. Saya kira ini adalah harapan-harapan yang kita bisa dengar langsung dari para penyandang disabilitas ini. Demikian. Itu yang kami minimal kami tenang ya. Ada kota Tarakan yang sudah luar biasa membantu teman-teman disabilitas. Mudah-mudahan kota-kota yang lainnya juga sama. Terima kasih Pak Wali Kota atas dedikasinya. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga untuk Bu Maulani, tetap semangat karena Bu Maulani menjadi presidennya teman-teman yang selama ini berjuang untuk kepentingan disabilitas ya. Bu Indah juga terima kasih Bu Indah. Mas, boleh nambah sedikit, boleh sedikit silakan. Untuk Pak Wali Kota ya, saya mencoba untuk realistik saja karena Bapak sudah mengatakan akan membuat perwali, titip terkait dengan setiap program yang akan nanti Bapak buat, masukkan program data terpilah, sehingga kemudian kami bisa atau masyarakat disabilitas bisa melihat sebenarnya seberapa jauh jangkauan pemerintah daerah terkait dengan program-programnya kepada penyandang disabilitas. Itu aja Pak. Ya baik Bu Maulani, pasti nanti akan dibahas lebih dalam ya di APEXI dan juga UNESCO. Terima kasih atas waktunya untuk bersama dengan kami, dan juga termasuk Anda pendengar Radio El Sinta yang sudah meluangkan waktu untuk membahas tema yang kadang-kadang sebagian orang katanya tidak penting, tapi ini penting sekali. Kami yakinkan untuk semua masyarakat di Indonesia penting sekali. Mari kita bersama-sama untuk bisa membuka telinga kita, dan kita yakin di sekeliling kita pasti banyak orang yang butuh untuk dibantu, yaitu teman-teman disabilitas. Jangan sampai membuat mereka kemudian tidak nyaman dengan cara pandang kita yang menganggap mereka sebagai masalah. Mereka bagian dari subjek pembangunan. Terima kasih untuk waktunya bersama dengan Radio Talk kali ini. Saya Asrofi, sampai jumpa. Demikian tadi Radio Talk bersama APEXI dan UNESCO.